Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mabadu. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati rekan-rekan tutor ini Pak, guru di PKB Madura, dan juga sekalian hari ini juga ada kegiatan silaturahmi para pengurus panitia Bendera Kecamatan, pemilihan kecamatan PPK yang baru yang sudah dilantik hari kemarin. Jadi ini sangat kebetulan sekali kita di hari Jumat ini bisa berkumpul bersama silaturahmi dengan jajaran Polsek Bojong Picung dalam rangka Jumat Curhat. Kalau kita setiap pagi bisa melihat curhat dong mah di MNC, sekarang hari Jumat kita curhat dong Pak Kapolsek. Ini ya. Jadi merupakan satu agenda rutin yang dilaksanakan oleh Polsek Bojong Picung dalam rangka silaturahmi ke setiap jenjang, ke setiap lini yang ada di wilayah Polsek Bojong Picung dan Haurwangi. Ini merupakan satu terobosan teman-teman yang dilakukan oleh Pak Kapolsek Bojong Picung dalam rangka kaitan untuk sama-sama membuat Bojong Picung atau wilayah sekitar menjadi satu wilayah yang kondusif, baik itu Kamtibmas ataupun yang lainnya yang menyangkut tentang kehidupan kita berwarga negara tentunya. Bapak, ini juga perlu dilaporkan bahwa teman-teman ini adalah P3K. Ini P3K Pak semua. Ada yang P3K pangkat 1 dan ada yang P3K pangkat 2 Pak. Jadi kami pun P3K ada pangkatnya. Kalau P3K pangkat 1 itu masih di Pemuda Peduli Pendidikan Kesetaraan. Nah, itu tepuk tangan lah. Juga ada teman-teman yang sudah ASN. Nah, ini merupakan tonggak kami Pak dalam rangka meningkatkan IPM dan tata nama sekolah di setiap desa, karena ini harus diketahui juga oleh Bapak, kami bergerak ini ada di 10 desa Pak. Kebetulan juga tidak hadir semua karena agenda masih libur. Ini merupakan garda terdepan untuk peningkatan sumber daya manusia Pak, khususnya masyarakat yang memang belum mempunyai kesempatan penuh untuk sekolah di formal. Jadi mereka yang putus sekolah atau orang dewasa yang mau sekolah lagi itu bisa masuk di PKBM, yang kebetulan kalau di Bojong-Bojong itu kami ada di setiap desa beberapa kelompok belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Pak Wandi, aku ketua ya PKBM. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan diri dulu. Ada barangkali yang belum kenal dengan saya. Sebetulnya saya itu sudah lama sekali menjabat ke Polsek Bojong Picung, sudah 1,5 tahun. Mohon maaf kalau ada yang belum pernah bertemu dengan saya, belum pernah kenal dengan saya. Hari ini saya memperkenalkan diri. Itu semua kekurangan saya karena kurang dekat dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nama saya Erianto, namanya Jawa Bro, tapi orangnya orang Sumatera. Ya, Sumatera ya. Salah satu yang menyebabkan curanmor ini tidak henti-hentinya setiap hari itu adalah karena pasarnya besar, ya, pasarnya besar sehingga pelaku pasar itu pencuri itu pelaku itu kan pelaku ya, pelaku pedagang itu nyari barang terus ambil juga karena pesanan banyak. Ya itu udah apa nama hukumnya begitu Pak. Pasar akan ramai kalau banyak kebutuhannya, banyak konsumennya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena ketidakhati-hatian pemilik kendaraan itu sendiri, parkir di mana saja tanpa menggunakan kunci ganda, ya, tanpa menggunakan kunci ganda. Sehingga pelaku itu sangat mudah untuk mengambil kendaraan atau sepeda motor yang terparkir. Pak, Ibu, untuk mengambil sepeda motor itu tidak butuh waktu yang lama, 2 detik cukup. 2 detik cukup untuk
hidup langsung kabur. Ya, kita sering lihat kan di CCTV ya, di media sosial, tidak butuh waktu lama untuk mengambil sepeda motor. Gerakan masuk, gitu ya, masuk, putar, starter, hidup langsung. Jadi saya sampaikan, saya harapkan kepada kita semua, terutama ibu guru, pak guru nih, yang sering menggunakan sepeda motor, upayakan menggunakan kunci ganda. Kemudian parkirlah di tempat-tempat yang menurut kita yang lebih aman. Inilah fakta-fakta kehidupan kita di masyarakat. Kenapa? Mungkin saja faktor utamanya adalah ekonomi, mungkin Pak. Ya, ekonomi, sementara banyak tanggung jawab di rumah. Kemarin kita nahan orang ya Pak ya. Pelakunya 2 orang, 1 ketangkap sama kita. Ya. Kita tanya pelakunya, kenapa tuh melakukan penjilat gitu kan? Dihajar oleh masyarakat, babak belur Pak. Umurnya aja yang panjang, bengkak di mana-mana wajahnya, udah nggak mangrupa, saudaranya udah mangrupa. Saya tanya, Pak, saya melakukan ini terpaksa Pak. Anak saya di SMK, anak saya mau PKL. Pak, PKL kan nggak cukup 100-200 Pak. Kan di sana harus ngontrak, di sana harus ini harus itu. Besok harinya anaknya yang PKL itu yang perempuan datang ke kantor sambil nangis, Pak, Neng mau berhenti aja sekolah. Neng mau berhenti sekolah aja kalau bapak jadi begini, gara-gara Neng bapak jadi begini. Ini fakta Bu, ini fakta bahwa sebagian pelaku kejahatan itu motifnya adalah ekonomi, demi anak, demi keluarga, apapun dia lakukan. Walaupun sebagian lagi memang udah profesi ya Pak ya, tapi sebagian lagi adalah ekonomi. Inilah hal-hal atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan hukuman. Nah, kadang-kadang orang yang bicara hukum Pak, karena kami adalah penegak hukum, selalu bersentuhan dengan hukum. Kadang-kadang masyarakat bertanya, Pak, kenapa ya hukumnya tidak adil? Kenapa orang yang maling motor di Cianjur dengan maling motor di Puncak Bitung motornya sama Pak, tapi Pak dihukum, kenapa hukumnya berbeda? Pak diponis Pak, itu mah 2 tahun Pak. No iya mah 1 tahun Pak. Nah makanya beda, Pak undang-undangnya sama ya dipakai. Yang gitu ya Pak ya. Nah ini biar Ibu mengerti, karena hukum itu tergantung dari siapa yang memutuskannya nanti. Ya. Karena ada pertimbangan hukum ya, ingat ya, ada pertimbangan hukum. Bisa saja pada saat hakim menghukum itu, karena lihat dulu ini perbuatannya dasarnya apa dia melakukan, karena ekonomis Pak. Nah, itu hal-hal yang meringankan sebetulnya, ya, hal yang meringankan bagi pelaku kejahatan. Orang udah bahkan membunuh orang pun kalau saat terpaksa tidak bisa dihukum, ya. Membunuh orang karena terpaksa tidak bisa dihukum, bukan seperti kasus yang tenar sekarang Pak Sambo, bukan ya. Kemudian hukum privat itu ada apa? Itu salah satunya mungkin hukum perdata yang mengatur dari person and person. Kemudian kalau hukum publik itu mengatur secara umum. Nah, hukum publik ini salah satunya adalah hukum pidana. Yang hukum pidana yang ditugaskan kepada kepolisian untuk melakukan penyidikan kasus pidana. Ya. Hukum ini sendiri, Ibu, Bapak, tidak ada yang sama. Ya, hukumnya sangat-sangat luas. Hukum adat Sunda dengan hukum adat Padang misalnya, adat Betawi berbeda-beda. Apakah itu hukum? Itu hukum. Nah, kemudian
hukum agama, hukum Islam juga berbeda. Nah, sehingga keadilan ini hanya milik Allah. Ya, keadilan ini hanya milik Allah. Kita yang hidup di dunia ini, yang paling bagus itu adalah hanya memiliki rasa keadilan. Makanya di dalam aturan agama, seorang hakim pada saat menyidangkan perkara berniat saja untuk adil, ya, berniat saja untuk adil sudah dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Walaupun dia tahu putusannya tidak mungkin adil. Kenapa tidak mungkin adil? Karena rasa keadilan orang ini di dunia tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Menurut si pelaku, aduh kenapa saya terlalu berat dihukum. Menurut korban, ringan ya Pak Guru, sampai mati hukumannya. Menurut yang lain pemerhati, aduh karunya, sampai kayak gitu hukumnya. Jadi itulah hukum. Ya. Sehingga kalau ada orang kita yang pernah berbicara hukum, belajar hukum, masing-masing pakar hukum di dunia ini menafsirkan hukum itu berbeda-beda. Nah, itu harus kena hukum itu. Ya. Satu lagi, Neng, hukum itu apa, Neng? Kalau Neng mendefinisikan hukum itu seperti apa? Sanksi atas perbuatan yang telah dilakukan. Ya, semuanya betul, Pak. Semuanya betul. Tadi kalau kita tanya, semua orang pasti jawabannya berbeda-beda. Betul kan? Fakta. Apa yang disampaikan sama ibu ini pasti berbeda dengan yang hadir di sini. Malah kalau di pinggir jalan tuh hukum itu adalah traffic light, ya kan? Kalau lampu merah harus berhenti, itu hukum. Lampu hijau jangan. Jadi makanya kalau mohon maaf, kalau yang pernah belajar hukum ada salah satu pakar hukum mengatakan noh sujen de yusen definition du ihrun behir pondre. Itu bahasa saya Pak di kampung. Nah gitu ya. Bahasa penjajah dulu ya. Jadi tidak ada satu pakar hukum pun di dunia ini yang bisa mendefinisikan hukum secara komplit. Tentunya barangkali kalau ada yang ingin dicurhatkan oleh teman-teman itu bisa. Kemudian juga ini Pak, saya mulai dari saya curhat dong mah. Ini Pak, ini seputaran wilayah kerja Bapak saja, karena mengingat kita sekolah Pak, satuan pendidikan yang tentunya tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kenakalan Pak ya, dan tentunya sekolah lebih cenderung itu kenakalannya ada di seputaran kenakalan anak-anak remaja. Satu, obat-obatan Pak, obat-obatan terlarang yang itu sangat semarak sekali Pak. Saya pernah mempunyai anak didik saya, meskipun kita pendidikan paket B atau paket C, tapi nakalnya lebih dari SMK Pak. Nakalnya lebih dari SMK. Kenapa? Karena memang ini secara latar belakang keluarga Pak, mereka yang sekolah di sini hampir rata-rata secara ekonomi, terus kemungkinan juga mempunyai latar belakang broken home. Jadi secara pengawasan dari orang tua itu betul-betul sangat minim sekali. Dan ini menjadi tanggung jawab moral buat saya, dan saya juga tidak mempunyai waktu banyak untuk selalu mengikuti dari mulai pagi sampai larut malam untuk mengikuti mereka satu persatu. Sehingga kadang ini juga ada bentuk koordinasi antara petugas dalam ini kepolisian, tentunya di jam-jam waktu rawan atau di tempat-tempat di mana mereka berkumpul, itu ingin rasanya ada semacam gerakan yang memang kadang-kadang Pak, selain dari obat-obatan, geng motor, terus saya ngeri kalau melihat anak-anak sekarang seusia SMP itu udah tawuran pakai pedang, pakai apalah gitu, ngeri. Dah orang kayak kolot dan pukul 10 pedang itu pasti lompat atau dasiannya. Nah itu juga sudah bukan hanya sebatas mengganggu antar anak sekolah dengan sekolah, tapi sudah kepada wilayah lingkungan tentunya. Nah ini Pak, tentunya juga kami berharap bahwa di jam-jam rawan itu, kadang di tempat-tempat rawan, tempat-tempat yang biasa mereka kadang-kadang nongkrong kongko-kongko lah gitu, itu ingin ada apa ya Pak, semacam apa ya, patroli, tapi itu memang sudah dilakukan oleh pihak
Kapolsek, tapi ini semakin kesini Pak semacam ada legalitas bahwa ternyata geng motor itu seperti legal gitu. Mereka dengan serta merta, mohon maaf, misalkan itu baik sih di sisi ada sisi memang ada kegiatan yang memang kemasyarakatannya, tapi di balik itu juga memang sisi kriminalisasi sangat tinggi. Nah, yang saya ingin Pak mungkin ya ada gerakan-gerakan yang memang misalkan agak-agak sidak lah gitu di waktu-waktu tertentu di tempat-tempat yang memang itu juga tempat-tempat nongkrong mereka itu Pak. Jadi saya selaku sekolah dalam ini berpikir bahwa ada yang harus kita selamatkan dalam ini bersama-sama, yaitu generasi muda kecanduan obat, kemudian juga meminimalisir geng-geng motor, terus sudah ke apa bentuk tajam itulah apa sajam itunya. Nah itu yang dikhawatirkan itu, karena kadang-kadang Pak rekrutmennya itu masuk ke kampung-kampung Pak. Ini supaya Bapak ketahui, karena anak yang tidak sekolah mereka dari kota datang ke sini, mereka membuat satu komunitas, yuk kamu nanti direkrut, nanti jadi ini, nah gitulah. Jadi sudah bukan lagi geng-geng itu, sudah bukan lagi di kota. Di kami pun di sini kadang-kadang mereka masuk ke kampung-kampung terdalam. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau dicurhatkan kepada Bapak Kapolsek. Bang Ai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapolsek beserta jajarannya. Singkat saja Pak, menyikapi apa yang sudah Bapak sampaikan tadi tentang berbagai hal, terutama kejadian-kejadian yang ada di wilayah Kecamatan Bojong Picung tentang pencurian dan segala macam Pak ya. Memang betul sekali, bukan hanya di wilayah Bojong Picung saja, mungkin khususnya Jatisari aja. Kebetulan saya salah satu pengelola PKBM, kemudian juga di BPD juga Pak. Nah, menyikapi hal tersebut, kalau seandainya ini curhat, betul-betul curhat, kalau memungkinkan, terutama memungkinkan tentang petugas yang ada di Kecamatan di kepolisian sektor Bojong Picung. Kalau dulu ada yang namanya mitra Pak dengan Babin Kantibas ya. Dan kebetulan ya mudah-mudahan sekarang juga kemitraan itu terus terjalin, kemudian lebih intens lagi. Nah karena di desa sekarang tidak ada yang namanya polisi desa Pak. Nah sehingga hal-hal yang peluang-peluang untuk mengantisipasi permasalahan pencurian dan segala macam itu agak minim Pak. Karena memang polisi desa di desa sekarang sudah tidak ada. Nah artinya saya berharap sekali peran dari Babin Kantibmas untuk mendorong khususnya pemerintah desa Pak, termasuk kami ini yang ada di lingkungan desa Jatisari, supaya lebih memperhatikan lagi tentang siskamling Pak. Nah itu memang perlu kami dorongan, terutama dari kepolisian, dari Polsek, mitra dari Babin Kantibmas, supaya mohon maaf lebih intens lagi koordinasi dengan desa. Karena ketika memang tidak ada dorongan itu sendiri, kita ini terus terang aja, kami ini leha-leha sebetulnya mah nggak usah ada dorongan sebetulnya mah ya. Tapi dah kumaha tuh udah gening hari diurang mah teu didorong-dorong mah rada susah Pak. Itu biasanya dicampur banyak datos kenapa beda bahasa Sundana nu panuhun pisan Pak, panuhun pisan kanggo ka petugas Babin Kantibmas menten khususnya di desa Jatisari, hayong langkung inten Pak, hayong langkung inten dalam ngabina wilayah supados keayaan lingkungan desa Jatisari terutama langkung kondusif Pak. Mari kajantenan curanmor itu memang ya termasuk satu minggu ke belakang pencurian domba dan lain sebagainya Pak. Nah itu aja mungkin yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung jawab ya dari Pak Ai ya. Terima kasih Pak Ai atas masukan ya. Memang betul kami sadari ya bahwa
saat ini jarang sekali ya ada siskambling. Padahal setiap rapat di kecamatan, ya, setiap rapat di kecamatan saya selaku Kapolsek sudah menyampaikan kepada Pak Camat, kepada para kepala desa, ya, agar menghidupkan kembali budaya lama yang baik itu. Ya, apa budaya lama itu? Tentunya siskambling. Ya, bahkan setiap setahun sekali pada saat Hari Bayangkara kami melakukan penilaian siskambling yang mana yang diikutkan lomba di tingkat Polres. Di sini ada kendala-kendala. Kendalanya pertama tentunya masyarakat sekarang dengan masyarakat dulu sedikit berbeda, ya, sedikit berbeda. Kalau masyarakat dulu jiwa gotong royongnya masih kuat, Pak. Kalau sekarang dengan kemajuan zaman sedikit demi sedikit kita faktanya saja terkikis. Budaya gotong royong kebersamaannya sudah mulai terkikis. Makanya perlu kita hidupkan kembali. Nah, untuk puskambling itu saya pernah sampaikan kepada kepala desa di depan Pak Camat, apakah bisa sebagian dari dana desa itu entah programnya apa, ya, bisa dipergunakan untuk siskambling. Apakah ada aturannya atau tidak? Ya, kenapa? Karena puskambling ini kan perlu tenaga. Kami yakin kalau dari kepolisian tidak ada anggaran untuk membiayai puskambling itu. Ya, kita tahu masyarakat yang berjaga malam itu tentunya ya kalau kita ada rokok lah, ya, ada liwet lah, gitu ya, biar mereka segar melek waktu malam. Ya mungkin kalau tiap malam 1 liter, Pak, ya, nggak berat kayaknya saya bilang, ya, 1 liter beras setiap malam kalau kali 360 hari aja misalnya gitu ya, nggak berat lah untuk level desa. Kalau namanya siskambling itu yang penting ada beras, liwet, telur, kayak apa kan udah cukup, asli udah cukup. Ya, tapi tidak semuanya desa tidak ada puskambling. Ada beberapa desa yang aktif, ya, aktif puskamblingnya. Kami tiap malam melakukan troli, juga hampir juga di beberapa tempat puskambling dan insya Allah aktif. Ya, terima kasih Pak. Kita akan intens lagi mengingatkan kembali kepada khususnya kepala desa, ya. Karena ini warga ini kalau digerakkan oleh kepala desa pasti maju. Tapi kalau kepala desa tidak mau menggerakkan, susah. Ya, ya. Mudah-mudahan gayung bersambut, Pak. Ya, kita ingin bisa menggerakkan, masyarakat juga butuh keamanan. Ya, mudah-mudahan Pak. Ya, mudah-mudahan masyarakat kita semuanya mau kembali menghidupkan budaya ini. Nah, kemudian dari pertanyaan dari Pak Ketua. Sepertinya ini sudah diramalkan, Pak. Sepertinya ini sudah diramalkan. Beberapa tahun yang lalu di kepolisian ini tidak ada unit narkoba, nggak ada, Pak. Ya, dulu hanya reskrim saja. Ya, reskrim itu menangani seluruh kejahatan, Pak. Ya, mau itu kejahatan narkoba, konvensional, korupsi, itu ini reskrim. Sekarang udah dipecah-pecah, ya. Ada reserse umum, ada unit narkoba, ya. Kemudian ada penanganan khusus korupsi. Ya mungkin udah diramalkan, Pak. Udah pimpinan-pimpinan itu tahu bahwa ke depan ini kasus-kasus korupsi akan lebih marak, kasus narkoba akan lebih marak. Ya, dan terbukti. Saat ini narkoba di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia narkoba menjadi suatu penyakit yang luar biasa, Pak, bagi seluruh warga negara di dunia. Ini dari saya pertanyaannya, ini siapa? Mungkinlah teman-teman sudah tahu ya, tapi ini pertanyaan puncak ini sebenarnya. Siapa yang tahu nama lengkap dari Kapolri? Lengkap. Oke. 100.000 untuk pertanyaan.
Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Betul Pak. Ini yang lengkap. Ini yang lengkap tadi kan? Ya. Itu nggak lengkap kan? Yang Yang lengkap. ada yang lengkap? Ada yang lengkap. Cuman itu yang lengkap, Pak. Nggak bisa Pak. Ibu ada gelarnya, ada gelarnya. Asal Pak. Pak. Oh, jadi nggak enak ini Pak. Saya sudah siapkan loh Pak. Ada saya. Aduh. Oke. Oke, terima kasih. Betulnya. Yang betulnya. Betulnya. Tadi apa? Jenderal Polisi. Jenderal Polisi. Dr. Andes. Dokter Saya Listio Sigit Prabowo. MSI. Ya. Oke, Terima kasih. Setidaknya kita sebagai warga yang begitu harus mengetahui para petinggi-petinggi yang ada di negara ini. Nah, satu lagi Pak, biarkan berikan kami atau saya berbuat baik di Jumat Berkah ini. Siapa yang tahu nama, nggak apa-apa, nggak lengkap oke lah. Ngacung heula ya, udah pasti ngacung heula mah bahkan ngobrol. Ngacung heula bukan aja kudu ngacung heula. Nama Bapak Kapolsek Pucuk Picung ngacung heula beres. Sa? Apa betul betul? Ayo. Ya udah. Pak. Oke, imbas. Jadi ini bentuk apa ya, kita sinergi Pak. Tentunya rasa memiliki kami sebagai warga masyarakat itu terhadap Kapolri dalam ini Polisi Republik Indonesia itu sangat bangga sekali tentunya, rasa memiliki yang tinggi, dan tentunya kami tidak bisa tidur nyenyak, kami tidak bisa berkegiatan dengan nyaman tanpa ada yang menjaga dan mengayomi kami, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih, dan kita perlu apresiasi terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Mungkin Pak, selesai? Dari payung nggak ada kuis, sementara tidak ada. Jadi tukang nah, bukan gawat. Jadi ada macamil mau browsing. Mungkin untuk pertemuan silaturahmi dari pihak Polsek Pucuk Picung untuk kegiatan Jumat Curhat hari ini di PK Berbicara cukupkan sekian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak dan apresiasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Pucuk Picung, dan juga saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang sudah bisa hadir menyisihkan waktu liburnya untuk bisa hadir dalam kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan sehat tentunya ya, dan kemudian juga nanti kita bisa selalu melaksanakan aktivitas ke depan untuk meningkatkan tentunya generasi muda Indonesia. Dan mudah-mudahan dari PKBM ini, dari siapapun ini di Pucuk Picung ada menjadi perwira-perwira tinggi kebanggaan negara ini untuk menjadi pengganti bapak-bapak tentunya masa depan. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Bila tidak berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Salam presisi.